Raja-raja di tanah Pasundan. Pulau Jawa adalah pulau yang terpadat penduduknya di Indonesia, terbagi dalam beberapa provinsi yaitu Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tak kurang dari 12 suku mendiami Pulau Jawa yang tersebar dari ujung timur hingga ujung barat. Salah satunya adalah suku Sunda, sering juga menyebut diri sebagai orang Sunda. Suku Sunda berasal dari Tatar Pasundan yang wilayahnya mencakup Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Domisili mayoritas suku Sunda adalah di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Penampilan orang Sunda pada umumnya menarik perhatian karena kemiripan dengan suku Melayu. Warna kulit agak kecoklatan, sedikit kurang gelap dibandingkan dengan orang Jawa. Sebagian orang Sunda asli ada yang berwajah Chinese, ada juga yang berwajah ke Arab-Araban. Beberapa teori tentang dari mana asal orang-orang Sunda diantaranya mengatakan dari Yunan Cina Selatan. Ada juga yang mengatakan dari Persia, Iran Utara. Selain itu ada pula yang mengatakan suku Sunda adalah pusat peradaban dunia yang dulu ke Persia, Iran Utara, kemudian balik mudik pulang kampung ke Sundaland, ke tanah airnya yang sejati. Lantas siapa sebenarnya leluhur suku Sunda? Bisa kita telusuri dari kerajaan-kerajaan serta raja-raja yang pernah berkuasa di tanah Pasundan ini. Kerajaan apa sajakah yang pernah berdiri di tanah Pasundan ini? Dan siapakah raja-rajanya? Simak paparan lengkapnya setelah Anda menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Laufer mengatakan kata Sunda berasal dari akar kata sun atau kata Sudha dalam bahasa Sanskerta yang mempunyai pengertian bersinar, terang, berkilau, atau putih. Dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Bali terdapat kata Sunda dengan pengertian bersih, suci, murni, dan waspada. Orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter kesundaan adalah jalan menuju keutamaan hidup. Karakter Sunda yang dimaksud adalah cager yang artinya sehat, bager artinya baik, bener artinya benar, singer artinya mawas diri, dan pinter yang artinya cerdas. Suku Sunda atau orang Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa Indonesia dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan wilayah barat Jawa Tengah. Orang Sunda tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat sebagai wilayah utamanya. Nama Sunda mulai digunakan oleh Raja Purnawarman pada tahun 397 untuk menyebut ibu kota kerajaan Tarumanegara yang didirikannya. Sebelum Tarumanegara, kalau kita sepakat dengan Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, titik terang pencarian leluhur Sunda bisa dimulai dari Salakanagara. Karena kan wilayah peradaban Salakanagara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad. Setelah Salakanagara, kerajaan di Tatar Sunda kemudian adalah Tarumanegara yang beribu kota di Candrabaga, Bekasi, dan Sundapura. Kemudian kerajaan Sunda, disebut juga Sunda Galuh, beribu kota di Pakuan Pajajaran, Saunggalah, dan Kawali. Kemudian saat Islam datang, muncullah kerajaan Banten, Kesultanan Cirebon, dan kerajaan Islam Sumedang Larang.
Menurut naskah Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara, kerajaan tertua di Pulau Jawa adalah Salakanagara yang didirikan pada tahun 52 Saka atau 131 Masehi. Lokasi kerajaan tersebut dipercaya berada di Teluk Lada, kota Pandeglang, kota yang terkenal dengan hasil logamnya. Pandeglang sendiri dalam bahasa Sunda merupakan singkatan dari kata pandai dan gelang yang artinya pembuat gelang. Kota ini sangat mungkin adalah Argyros pada ujung barat Labadiu yang disebutkan Claudius Ptolemus tahun 150 Masehi yang disebutkan dalam bukunya Geographic Hypergesis. Sementara itu, sejarawan Sunda Eka Jati memperkirakan bahwa letak ibu kota kerajaan Salakanagara adalah kota Merak sekarang. Merak dalam bahasa Sunda artinya membuat perak. Sebagian lagi memperkirakan bahwa kerajaan tersebut terletak di sekitaran Gunung Salak berdasarkan pengucapan kata Salaka dan kata Salak yang hampir sama. Dugaan Salakanagara sebagai leluhur Sunda diperkuat adanya kosakata, kesamaan kosakata antara Sunda dan Salakanagara. Pendiri Salakanagara, Dewa Warman, seorang duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari Palawa, yang akhirnya menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat, yakni Akitirem. Putri Akitirem yakni Dewi Pohaci Larasati diperistri Dewa Warman. Ketika Akitirem meninggal, Dewa Warman menerima tongkat kekuasaan. Tahun 130 Masehi, ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Salakanagara yang beribu kota di Rajatapura. Dewa Warman menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Dharma Lokapala Dewa Warman Ajiraksa Gapura Sagara. Beberapa kerajaan kecil dikabarkan menjadi daerah kekuasaannya, antara lain Kerajaan Agni Nusa atau Negeri Api yang berada di Pulau Krakatau. Rajatapura menjadi ibu kota Salakanagara hingga tahun 362, menjadi pusat pemerintahan raja-raja Dewa Warman dari mulai Dewa Warman I hingga ke-8. Salakanagara berdiri selama 232 tahun. Raja Dewa Warman I sendiri berkuasa selama 38 tahun, kemudian digantikan putranya yang menjadi Dewa Warman II dengan gelar Prabu Digwijaya Kasa Dewa Warman Putra. Tercatat, akhir periode kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Dharmawirya sebagai Raja Dewa Warman ke-8 pada tahun 363. Karena sejak saat itu Salakanagara menjadi kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Tarumanegara yang didirikan tahun 358 oleh Maharishi yang berasal dari Talankanaya, Jayasingawarman. Jayasingawarman, pendiri Tarumanegara, adalah menantu Dewa Warman ke-8. Ia sendiri seorang Maharishi dari Calankanaya di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya konon diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Maurya. Di kemudian hari setelah Jayasingawarman mendirikan Tarumanegara, pusat pemerintahan beralih dari Rajatapura ke Tarumanegara. Salakanagara kemudian berubah menjadi kerajaan vasal Tarumanegara. Berbeda dengan Salakanagara, keberadaan Tarumanegara yang pernah eksis pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi meninggalkan bukti fisik berupa prasasti. Pendapat mengenai keberadaan kerajaan Salakanagara didasarkan pada catatan perjalanan dari China, di mana kerajaan Salakanagara telah menjalin kerjasama perdagangan dengan dinasti Han hingga abad ke-3 Masehi. Utusan dikirim ke dinasti Han. Selain itu, sejarah adanya kerajaan Salakanagara didasarkan pada naskah Wangsakerta, naskah sejarah yang hingga kini masih menjadi perdebatan mengenai keabsahan isinya. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat pada saat itu kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan di Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Tarumanegara.
Sejarah kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, antara lain prasasti Ciraten, prasasti Pasir Koleangka, prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Cidanghyang. Prasasti Kebun Kopi misalnya berlokasi di Desa Ciraten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Tertulis pada bongkahan andesit dengan aksara Pallawa dan bahasa Sansekerta. Dinamakan juga prasasti tapak gajah karena diapit oleh sepasang gambar kaki telapak gajah. Tertulis pada prasasti tersebut, di sini tampak sepasang tapak kaki yang seperti tapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung. Peninggalan lain adalah prasasti Tugu. Lokasi penemuan prasasti Tugu di Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini keluar pada masa pemerintahan Punawarman, ditemukan pada abad ke-10 Masehi, tertulis dalam bahasa Sansekerta aksara Pallawa dalam bentuk sloka. Dari sekian prasasti yang ditemukan saat pemerintahan Raja Purnawarman, prasasti Tugu adalah yang terlengkap walaupun tidak menuliskan angka tahun. Sumber berita lain yang menunjukkan eksistensi kerajaan Tarumanegara berasal dari berita Cina berupa catatan perjalanan Fahid, penjelajah dari Cina, dalam bentuk buku dengan judul Fa Kuoci, menyebutkan bahwa pada abad ke-5 di Yepoti banyak orang Brahmana dan animisme. Pada tahun 414 Masehi, Fahid datang ke Tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah Kerajaan Tolomo, ejaan untuk Kerajaan Tarumanegara. Ia menuliskan bahwa pada tahun 528 dan 535 utusan Tolomo datang dari sebelah selatan. Berita dinasti Tang menuliskan bahwa pada tahun 666 dan 669 utusan Tolomo telah datang. Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara berkembang antara tahun 400 sampai dengan 600 Masehi. Raja-raja kerajaan Tarumanegara. Saat raja pertama kerajaan Tarumanegara Jayasingawarman meninggal dunia, tahta kerajaan Tarumanegara dilanjutkan oleh putranya, yaitu Dharmayawarman. Raja Dharmayawarman memerintah pada tahun 382 Masehi sampai dengan 395. Tak banyak sejarah yang mencatatkan tentang masa pemerintahan Raja Dharmayawarman. Hanya saja namanya masuk dalam naskah Wangsakerta. Pada tahun 395 sampai dengan 434, pemerintahan ibu kota kerajaan Tarumanegara dipindahkan menuju Sundapura. Dan dari sinilah awal muncul kata Sunda sebagai leluhur Sunda. Masa kejayaan kerajaan Tarumanegara pada saat itu juga sempat diabadikan dalam sebuah prasasti zaman pemerintahan Purnawarman. Prasasti yang menunjukkan tentang dibangunnya pelabuhan serta beberapa sungai sebagai pusat perekonomian. Sebagai contoh, Raja Purnawarman pada tahun 419 Masehi memerintahkan untuk memperdalam Kali Citarum guna meningkatkan perekonomian. Hal ini dikarenakan sungai merupakan sarana perekonomian yang penting sehingga perdagangan dan pertanian bisa menjadi lebih maju. Sepeninggal Raja Purnawarman, Tarumanegara dipimpin oleh Wisnuwarman yang memimpin Tarumanegara pada tahun 434 sampai dengan 465 Masehi. Dilanjutkan Raja Indrawarman pada tahun 455 sampai dengan 515. Setelah itu dilanjutkan oleh Raja Candrawarman, Raja Suryawarman, Raja Kertawarman, Raja Sudawarman, Raja Hariwangsawarman, dan Raja Nagajayawarman. Raja terakhir kerajaan Tarumanegara adalah Raja Linggawarman yang memimpin tahun 666 sampai dengan 669. Pada saat itu, Linggawarman tidak memiliki putra untuk menjadi penerus tahta kerajaan Tarumanegara, sehingga Tarumanegara dipimpin oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Dari sinilah dimulainya perpecahan Tarumanegara. Di saat masa pemerintahan itulah kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda Galuh. Berdirinya Kerajaan Sunda serta merdekanya Kerajaan Galuh
menandai berakhirnya era kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Sunda Galuh merupakan kerajaan Hindu terakhir di Tatar Sunda yang merupakan kombinasi dari dua kerajaan besar di Sunda, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda Galuh didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669 Masehi. Menurut sumber sejarah primer yang berasal dari abad ke-16, wilayah kerajaan ini meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan naskah kuno Bujangga Manik yang menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Sungai Cipamali yang saat ini disebut sebagai Kali Brebes dan Sungai Cisarayu yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah. Terdapat sebuah prasasti di Jakarta, sebuah prasasti di kota Kapur Bangka, dan sebuah prasasti di Banten, serta 5 prasasti yang berada di Bogor. Sumber lain yang ditemukan yakni Arca Cibuaya merupakan pelengkap bukti cerita kerajaan Tarumanegara. Ketika Tarumanegara mengalami kemunduran, di tanah Sunda berdiri kerajaan-kerajaan diantaranya Kuningan, Galuh, dan Sunda. Kerajaan-kerajaan tersebut bergabung dan disebut Kerajaan Sunda. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bawahan Tarumanegara. Raja Tarumanegara yang terakhir, seperti dijelaskan sebelum ini, adalah Sri Maharaja Linggawarman Atma Hariwangsa Panunggalan Tirtabumi, memerintah sekitar 3 tahun, antara 666 sampai dengan 669 Masehi. Menikah dengan Dewi Ganggasari dari Indraprahasta. Dari Ganggasari beliau memiliki 2 anak yang keduanya perempuan. Dewi Manasih putri sulungnya menikah dengan Tarusbawa dari Sunda, sedangkan yang kedua Soba Kancana menikah dengan Dapuntahyang Sri Janayasa yang selanjutnya mendirikan kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanegara turun kepada menantunya yaitu Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh Wretikandayun 612 sampai dengan 702 memberontak, melepaskan diri dari Tarumanegara serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Dari pihak Tarumanegara sendiri, yaitu Tarusbawa memilih memindahkan kekuasaannya ke Sunda dan mendirikan kerajaan Sunda. Sebagai catatan, kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Sungai Citarum. Sunda di sebelah barat, Galuh di sebelah timur. Berdirinya kerajaan Sunda serta merdekanya kerajaan Galuh sekaligus merupakan pertanda berakhirnya era kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Tidak berlangsung lama, Galuh Kumara berlokasi di Tegal, beribu kota di Medang Kamulyan. Tarusbawa bersahabat baik dengan Raja Galuh, Brotosenowo, atau dikenal dengan nama Sena. Purbasora yang termasuk cucu pendiri Galuh melancarkan perebutan tahta Galuh pada tahun 716 Masehi. Karena merasa lebih berhak naik tahta daripada Sena, Sena melarikan diri ke Kalingga. Untuk diketahui, istri Sena adalah cucu Maharani Sima, Ratu Kalingga. Sanjaya anak Sena ingin menuntut balas kepada Purbasora. Di tangan Sanjaya ini, Sunda Galuh bersatu kembali. Sanjaya mendapat mandat memimpin kerajaan Sunda karena ia adalah menantu Tarusbawa. Berikut ini raja-raja yang berkuasa di Sunda Galuh. Di urutan pertama tentu saja Tarusbawa, kemudian Sanjaya, Rakyat Jamri atau Prabu Harisdama, berkuasa dari tahun 723 sampai dengan 732. Sanjaya juga merupakan cicit dari Wretikandayun. Sebagai penguasa kerajaan Sunda, ia dikenal dengan nama Prabu Harisdarma, dan kemudian setelah menguasai kerajaan Galuh, ia dikenal dengan nama Sanjaya. Ibu dari Sanjaya adalah Sana, cucu Ratu Sima dari Kalingga di Jepara. Ayah dari Sanjaya adalah Brata Senawa, Sena atau dikenal juga dengan nama Sana, Raja Galuh ketiga. Sena adalah cucu Wretikandayun dari putra bungsunya Mandiminyak, Raja Galuh kedua. Pada tahun 716, Sena dikudeta dari tahta Galuh oleh Purbasora. Purbasora dan Sena sebenarnya adalah saudara satu ibu lain ayah. Sena dan keluarganya menyelamatkan diri ke Pakuan, pusat kerajaan Sunda, meminta pertolongan pada Tarusbawa.
Di kemudian hari, Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah menyerang Galuh dengan bantuan Tarusbawa untuk melengsarkan Purbasora. Setelah itu ia menjadi raja kerajaan Sunda Galuh. Sebagai ahli waris Kalingga, Sanjaya kemudian menjadi penguasa Kalingga Utara yang disebut Bumi Mataram dalam tahun 732. Dengan kata lain, Sanjaya adalah penguasa Sunda, Galuh, dan kerajaan Mataram kuno. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkan kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan atau Rakian Panaraban. Raja berikutnya adalah Tamperan Barmawijaya, Rakian Panaraban 732 sampai dengan 739. Ia adalah kakek seayah Rakai Panangkaran, Raja Kerajaan Mataram kuno, putra Sanjaya dari Sudira Putri Dewa Singa, Raja Kalingga Selatan atau Bumi Semboro. Raja selanjutnya adalah Rakian Banga 739-766. Dilanjutkan Rakian Medang Prabu Hulu Kujang, Prabu Giling Wesi, Ucuk Bumi Darmeswara, Prabu Gajah Kulon, Prabu Dharmaraksa, Windu Sakti Prabu Dewageng, Rakian Kemuning Gading Prabu Pucuk Wesi, Rakian Jayagiri Prabu Wanayasa, Prabu Resi Atmadharma Hariwangsa, Limbur Kencana, Prabu Munding Gunawirya, Prabu Jayagiri Rakian Wulung Gadung, Prabu Brajawisesa, Prabu Dewa Sanghyang, Prabu Sanghyang Ageng berkedudukan di Galuh. Sampai 1030 dilanjutkan Prabu Detya Maharaja Sri Jaya Bupati berkedudukan di Pakuan. Periode selanjutnya pusat kerajaan berpindah dari Galuh Pakuan kemudian Galuh kembali. Prabu Guru Dharmasiksa berkedudukan di Saunggalah, kemudian pindah ke Pakuan dan mempersiapkan Rakyat Jayadharma berkedudukan di Pakuan sebagai putra mahkota. Dilanjutkan Prabu Ragasuci 1297 sampai dengan 1303, Prabu Citraganda 1303-1311 berkedudukan di Pakuan, Prabu Linggadewata berkedudukan di Kawali, Prabu Haji Guna Wisesa berkedudukan di Kawali 1333-1340 adalah menantu Prabu Linggadewata. Pada periode ini dikatakan zaman Kawali dalam sejarah pemerintahan di Jawa Barat mengenal 5 orang raja lain dengan Galuh. Nama Kawali terabadikan dalam 2 buah prasasti batu peninggalan Prabu Raja Wastu yang tersimpan di Astana Gede Kawali. Dalam prasasti itu ditegaskan mangadeg di kota Kawali, bertahta di kota Kawali, dan keratonnya disebut Surawisesa yang dijelaskan sebagai dalam Sipawindu Hurip, keraton yang memberikan ketenangan hidup. Selanjutnya Prabu Maharaja Linggabuana 1340-1357, Mangkubumi Suradipati atau Prabu Bunisora, adik Prabu Linggabuana. Ada yang menyebut Prabu Kudalalean, dalam Babat Panjalu disebut Prabu Borosngora. Prabu Raja Wastu atau Nikala Wastu Kencana 1371-1475. Ia adalah putra Prabu Linggabuana, dinobatkan menjadi raja pada tahun 1371 pada usia 23 tahun. Permaisuri yang pertama adalah Lara Sarkati, putri Lampung. Dari perkawinan ini lahir Sang Haliwungan dan setelah lahir bergelar Prabu Susuk Tunggal. Permaisuri yang kedua adalah Mayangsari, putri sulung Bunisora atau Mangkubumi Suradipati. Dari perkawinan ini lahir Ningrat Kencana. Setelah menjadi penguasa Galuh, kelak kemudian bergelar Prabu Dewa Niskala. Berikutnya adalah Prabu Dewa Niskala dan Prabu Susuk Tunggal 1475-1482. Setelah Wastu Kencana wafat tahun 1475, kerajaan dipecah dua di antara Susuk Tunggal dan Dewa Niskala. Kedudukan keduanya sederajat. Selanjutnya Sri Baduka Maharaja 1482-1521. Pada tahun 1482 Prabu Dewa Niskala menyerahkan tata kerajaan Galuh kepada putranya Jayadewata. Demikian pula dengan Prabu Susuk Tunggal yang menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada menantunya Jayadewata. Dengan peristiwa ini pada tahun 1482 kerajaan warisan Wastu Kencana berada kembali dalam satu tangan.
Jayadewata memutuskan berkedudukan di Pakuan sebagai susuhunan mewakili mertuanya. Pakuan menjadi pusat pemerintahan. Zaman Pajajaran diawali oleh pemerintahan Ratu Jayadewata yang bergelar Si Baduga Maharaja memerintah selama 39 tahun. Pada masa inilah Pakuan yang beribu kota di Pajajaran mengalami puncak perkembangannya. Berikutnya adalah raja-raja Sunda yang memerintah di Pakuan Pajajaran. Seperti diawali tadi, Sri Baduga Maharaja 1482-1521 bertahta di Pakuan yang berada di Bogor saat sekarang. Raja berikutnya yang memimpin adalah Surawisesa 1521-1535 bertahta di Pakuan. Disusul kemudian Ratu Dewata, Ratu Sakti, Ratu Nilakendra, dan Ragamulya. Berakhirnya zaman Pajajaran pada tahun 1482-1579 ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk, tempat penempatan tahta dari Pakuan ke Surosoan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf.